Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya kita dalam kuliah praktikum sistem informasi geografis. Sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan minal aizin wal faizin terlebih dahulu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, semoga semuanya sehat semua. Hari ini kita akan mulai lagi kuliahnya ya, kita beraktivitas lagi seperti biasa. Juga saya mohon maaf ini karena agak telat karena ada beberapa hal yang mesti saya selesaikan terlebih dahulu sebelum menyiapkan video ini ya kan. Menyiapkan video itu nggak gampang ya, butuh banyak banyak persiapan. Oke, langsung saja. Untuk video kali ini materinya itu adalah kemarin banyak yang nanyain apa mengenai labeling. Jadi labelingnya nggak bisa digeser dan lain sebagainya gitu. Oke, kita akan mundur lagi, bahas labeling lagi sekali lagi dalam video ini. Baru nanti habis video ini materi yang terakhir yaitu untuk video layout peta. Oke, langsung saja kita buka ars map-nya atau buka project-nya aja. Ya, kita pakai di sini saya pakai project yang kemarin yang simbologi, tapi nanti kita fokusnya ke label, simbolnya kita abaikan dulu sementara waktu. Yaudah, ini project simbologi, tinggal kita double klik aja. Kemudian kita tunggu sampai dia terbuka. Kita tunggu dulu sampai dia terbuka. Nah, seperti ini ya. Ini saya zoom out. Nah, ini sudah berada pada tampilan layout sebenarnya, tapi karena video kali ini itu untuk labeling, jadi kita bahas nanti aja ketika layout. Ini saya kembalikan ke data view, kemudian saya full extend dulu supaya kelihatan semua. Kemudian saya matikan aja semua nih, simbol-simbolnya ini saya matikan. Seperti ini. Kemudian kita fokus sama ininya aja, fokus sama labelnya atau gini aja deh supaya supaya lebih apa ya, lebih ngena lagi atau dari awal aja lah, dari awal aja biar paham, bener-bener paham dari awal gimana prosesnya. Sekalian lah kemarin kayaknya apa namanya, belum ada ininya ya, belum ada apa namanya, belum ada suaranya video yang kemarin, jadi mungkin masih ada yang bingung apa gimana gitu ya kan. Oke, saya pakai file ini aja. Saya mau pakai file yang save file aja ya, nanti bener-bener sampai awal. Tapi sebenarnya pakai pakai ini juga nggak apa-apa ding. Pakai ini aja lah. Properties labeling. Tapi nanti nyambung nih sama yang ini, saya ubah dulu aja lah. Gini ya.
Oke, gini aja. Karena ini file apa namanya? Karena ini filenya pakai database, nanti nyambung sama file yang satunya tadi. Kalau ini diubah nanti ikut berubah juga. Sehingga cari aman, ini saya ubah dulu jadi save file. Ini database ya. File admin Sukoharjo ini database. Saya ubah dulu jadi save file. Ini ya, save as type-nya save file. Pastikan foldernya udah benar, save. Oke. Do you want to add the exported data to the map as a layer? Yes. Nah, terus dari sini saya pilih. Nah, ini file di sini, ini adalah save file, ini save file. Tuh, bedanya kalau save file itu di sini ketika kita pindah list by source, di sini gambarnya folder. Tapi kalau database, dia yang gambarnya warna abu-abu itu database. Ini adalah save file, bukan database sekali lagi. Save file. Kemudian saya akan buat ini labelnya dulu. Ini datanya udah masuk ya, udah ada di sini. Properties. Label. Nah, ini adalah label tingkat pertama. Cukup dicentang seperti ini. Kemudian cari yang mau dimunculkan apa di sini. Oh, misalkan nama kecamatan. Oke, saya oke dulu. Kita coba dulu. Oke. Tuh. Dia muncul. Muncul sesuai dengan data atribut yang ada. Dia Polokarto ya. Polokarto aja. Kartasura aja. Nggak ada tambahan apa-apa. Harusnya kan ada kecamatan Kartasura gitu kan. Ada kecamatan Grogol dan seterusnya. Mungkin kalau mau ditambahi luasnya, ya tinggal ditambahkan. Tapi dengan proses yang seperti ini tadi, properties, kemudian centang di sini, centang ini tok langsung oke. Dia cuma akan memunculkan label seperti itu aja. Nah, kita sekarang akan buat supaya ada tulisan Kecamatan Kartasura gitu. Masuknya di mana? Masuknya di expression. Expression. Nah, di expression di sini saya tulis tanda kutip ya, kecamatan, tanda kutip, dan VB new line, dan kita verify. Nah, sudah muncul Kecamatan Polokarto. Ini sampel aja. Nanti yang lain juga seperti itu. Oke, nah, tapi di sini ada masalah lagi nih. Kecamatan Waduk Mulur. Nah, ini kita benahi dulu. Jadi ini saya ngulang dulu dari awal, dari video yang sebelumnya. Tapi kan video sebelumnya itu nggak ada suaranya. Ya wes, ben paham. Ini saya siapin sekalian video yang ada suaranya. Masuk lagi ke label. Nah, sekarang kita pindah metodenya. Kalau tadi yang cuman satu tadi, ya cuman ngubah kayak gitu tadi, itu metodenya adalah label all the feature the same way. Jadi pokoknya kabeh podo. Intinya gitu. Sedangkan padahal di sini ada waduk mulur yang beda ya kan? Ada waduk mulur, ini yang labelnya ini beda sendiri. Kalau metodenya ini semuanya dianggap sama. Tapi kalau define classes, nah ini menganggap label itu masing-masing nanti punya keunikan sendiri-sendiri.
Kita pilih. Nah, kelasnya di sini. Kelas di sini cuma ada satu, yaitu kelasnya namanya default. Jadi kalau di sini kelasnya itu cuma satu, label yang muncul di sini juga akan satu. Coba ini saya buat dua. Ada dua kelas di sini, default sama kelas 2 namanya. Pasti nanti label yang di sini akan double-double. Tuh, double. Kecamatan Mojolaban ada 2, Grogol ada 2, dan seterusnya ada 2 semua. Kalau kelasnya tadi saya bikin 3, default 2, terus saya tambah lagi, add lagi, dan seterusnya, itu nanti juga akan mengikuti jumlahnya. Gitu. Nah, dalam kasus ini, kita cuma butuh 2 aja. Kita cuma butuh 2 aja. Nah, 2 di sini yang default kita namai, sebentar, ada gangguan ini. Saya airplane mode aja lah, biar nggak ada yang ganggu. Oke. Pertama itu kelas kecamatan. Kemudian yang kedua, ini bisa ditambahkan, bisa di-delete, bisa di-rename ya, sesuai kebutuhan. Yang ini saya rename jadi kelas waduk. Sehingga ada dua kelas nih, ada kelas untuk label kecamatan, kelas waduk ya nanti khusus untuk label waduk ini. Tapi untuk menentukan ini label kecamatan sama label waduk, nanti kita harus masuk di query ini. Nah, di query ini juga bisa untuk membuat label yang warna-warni itu, asal query-nya bener aja, asal tahu query-nya. Oke, kecamatan di sini query-nya adalah not nama kecamatan sama dengan get unique value Waduk Mulur. Artinya di sini adalah di kelas kecamatan labelnya itu bukan yang Waduk Mulur. Jadi Waduk Mulur itu nggak masuk di kelas kecamatan. Tak. Ya, ini kelas kecamatan toh. Nanti Waduk Mulur tuh nggak masuk di sini. Tapi Waduk Mulur akan masuk di kelas waduk ini. Jadi query-nya adalah ini kan nama field-nya tadi ya, nama kecamatan sama dengan get unique value Waduk Mulur. Ini kan kayak apa ya? Kayak ini bahasa matematika lah. Ngerti apa sih dulu implikasi, non implikasi P dan Q, maka ini ya macam itulah, seperti itu. Non P, non Q, dan seterusnya itulah pokoknya. Itu hampir sama seperti ini. Oke. Terus kita lihat lagi hasilnya. Nah, sudah ya. Tapi di sini masih ada masalah. Kecamatan masih kecamatan Waduk Mulur. Nah, karena kelasnya itu sudah terpisah, maka ekspresinya bisa kita ganti. Ekspresi untuk waduk, masuk ke expression, kita reset. Set. Nah, terus kita ubah size-nya jadi 6, italic, kemudian warnanya biru. Seperti ini. Nah, udah jadi sekarang. Jadi ada dua kelas, satu kelas khusus untuk label waduk, satunya untuk label yang kecamatan. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah, Pak ini labelnya nggak bisa digeser-geser ya, nanti nabrak-nabrak sama ketika nanti sudah di simbol ya kan, di sini nanti kan muncul simbol-simbol tadi. Coba deh saya munculkan, bisa nggak ya?
Nah, misalkan seperti ini. Di sing nabrak ini. Nah ini, misalkan nabrak ini, tapi ini nggak bisa digeser. Ini salah ya sebetulnya. Untuk pembuatan peta, kok dia saling menutupi kayak gini. Jadi prinsipnya ketika nge-layout nanti adalah kita tidak boleh menutupi informasi yang ada dalam peta. Sehingga tidak boleh saling overlap seperti ini atau menutupi seperti ini. Nah, untuk itu, ini tuh bisa kita geser-geser sebetulnya. Cuman kemarin, di video yang kemarin mungkin belum. Karena baru fokus bikin labelnya aja. Oke, sementara ini saya buang dulu. Untuk bisa menggeser-geser label yang ada di sini yang sudah kalian buat, pakai toolsnya itu adalah ini. Kalian select dulu pada layernya, nama layer, kemudian klik kanan, nama toolnya ini. Convert labels to annotation. Nah, di sini ada dua pilihan. Di ini ya, store annotation ini. Ada in database, satu in the map. In the map, kita coba dulu in the map. Nah, kita coba dulu in the map. In the map ini biasanya saya gunakan kalau saya terburu-buru dan nanti mungkin nggak akan saya pakai lagi labelnya. Tapi ketika nanti Anda itu menyusun sebuah peta yang unitnya itu banyak, misalkan unitnya desa se-Jawa Tengah, itu kan ada ribuan desa, gitu. Kalian harus pakai yang database. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Kalau in the map ya, kita convert dulu. Udah, dia cuman di sini aja, di petanya ini aja, nggak akan kemana-mana. Ini udah bisa kita geser-geser. Caranya gimana? Pakai panah hitam ini. Tuh, size-nya juga bisa kita ganti. Properties, klik kanan properties. Dan seterusnya ini tinggal, kalau mau diganti ya tinggal diganti aja. Di change symbol ini. Bold misalkan. Satu-satu ya, jadi. Oke, nah ini yang kita ganti kan ini. Yang lain nggak akan ikut keganti. Sedangkan kalau pakai yang in database, nanti kita ganti satu, bisa ganti semua. Jadi lebih enak dan kalau in database itu nanti bisa diganti, bisa digunakan di peta yang lain. Misal bikin peta Sukoharjo lagi, kita nggak perlu ngelabel lagi. Kalau temanya sama, itu bisa dipakai. Ini ya, convert label to annotation. Nah, ini cuman bisa sekali seperti ini. Nah, tapi untuk bisa bikin lagi, ini kita select dulu. Ini tadi saya select ya. Klik kanan, geser, select semua. Pakai panah warna hitam itu. Apa sih ini namanya? Select element. Kemudian delete keyboard. Hilang semua kan? Terus habis itu kita bikin lagi. Karena tadi udah ada, tinggal kita centang aja. Klik. Nah, anotasinya udah nyala ini. Udah nyala lagi. Sekarang kita pilih yang in database. Convert label to annotation. Kita pilih yang in database. Convert. Kita pilih gini karena ini tadi kan masih apa namanya? Masih save file ya. Karena ini tadi masih save file. Jadi kita pilih dulu database-nya di sini. Jadi karena kan mau di database berarti nyimpennya juga harus di database. Kita masukkan di sini. Ini ya, SKH. Saya kasih nama annotation maksudnya. Save coba. Nah, ini udah convert. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, dia akan muncul sebagai feature dataset. Kalau tuh, bisa muncul sendiri dia.
Jadi ini apa namanya bisa terpisah. Coba kita lihat di sini. Saya refresh dulu. Nah, bentuknya seperti ini. Seperti annotation maksudnya. Dia jadi kayak feature sendiri, kayak shape file sendiri. Jadi label tadi itu seolah-olah kita convert menjadi apa namanya menjadi shape file, tapi bukan shape file ya. Di sini istilahnya feature dataset. Jadi seolah-olah dia menjadi dataset sendiri. Dataset apa? Dataset annotation. Jadi misalkan ini saya close. Bukan. Ini saya close. Dia akan tetap di sini. Kalaupun saya masukkan file yang lain, misalkan saya masukkan Boyolali, dia akan tetap ada di situ. Tuh. Dia filenya akan tetap nempel di situ selama ini ada di sini. Jadi fungsinya apa dia kayak jadi save file gitulah. Kalau dia ada dia akan muncul. Admin Sukoharjo yang ini kan. Nah, terus untuk menggesernya ini agak sedikit berbeda. Untuk menggesernya ini kita harus pakai ini tool editor. Editor start editing. Pakainya ini. Edit annotation tool. Nah, double klik. Tuh, kita bisa apa namanya? Kita bisa edit di sini. Nah, tadi saya bilang ini bisa ngedit, bisa digeser lah tentunya. Tuh. Bisa digeser. Terus tadi saya bilang bisa ngubah semuanya secara bersamaan. Kita masuk di properties. Kemudian masuk ke simbol sekarang. Simbol enggak ding. Oh, salah saya. Klik kanan ini. Nah, masuk ke simbologi. Nih, kita ganti ke yang paling bawah, symbol substitution. Nah, yang kecamatan ini kita properties. Size-nya coba misal kita ganti 20 biar kelihatan aja. Bold, italic. Oke, apply itu. Semuanya akan berubah secara bersamaan. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Ubah satu-satu. Tapi kalau untuk geser memang satu-satu sih. Kalau geser nggak bisa bareng-bareng. Di sini yang saya maksudkan bisa berubah bareng-bareng itu adalah formatnya. Oke tuh seperti itu. Nah, kalau mau nambahkan lagi juga bisa, nambahkan kelas lagi. Kita masuk di katalog, kemudian di annotation ini, klik kanan kita masuk ke properties. Nah, di sini ada kelas waduk kan? Nah, ini kita harus stop editing dulu. Kita stop editing dulu. Baru bisa nambahkan kelas. Properties. Nah kan, new. Misalkan kita bikin kabupaten gitu. Kabupaten. Oke. Kita atur sekalian, misalkan untuk kabupaten itu ininya 9 bold ya. Arial. Kemudian apply. Oke. Nah, untuk membuatnya kita start editing lagi. Start editing masuk ke create feature. Kita pilih yang belum muncul di sini.
Bentar. Mungkin harus di-refresh dulu. Atau enggak? Kudu di-refresh dulu ini. Nah, ini harusnya kita refresh terlebih dahulu. Cara nge-refreshnya, kita close aja seluruhnya. Baru kita buka lagi. Atau bisa refresh dari ini tadi. Dari apa? Dari katalog tadi loh. Kita add lagi. Ini sama ini. Coba saya refresh dulu. Nah, ini saya refresh dulu. Ini refresh dulu. Tadi kan ada dua kelas tuh, kelas untuk kecamatan dan kelas waduk yang kita bikin awal tadi. Coba kita lihat udah muncul belum. Nah, kan udah muncul ya, tadi kita tambahkan kelas kabupaten kan. Maksudnya apa kelas kabupaten? Ya di sini kan mungkin berbatasan dengan kabupaten kan. Ini Kecamatan Kartasura, di sini berbatasannya dengan Kabupaten Boyolali. Apply. Tuh. Ini bisa kita copy paste juga. Copy, jadi seperti ini pada ketika masih terselect warna biru seperti ini. Copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kita masukkan, mau masuk kelas apa? Karena kita mau bikin masih di kelas kabupaten, ya udah masukkan kelas kabupaten. Oke, nah ini udah numpuk di sini ya, tinggal kita geser aja. Misal sini. Nah, ini kita ganti. Kabupaten sini misalkan Wonogiri. Nah, seperti itu. Dan seterusnya ini bisa kita geser juga ke sana. Kita mau ganti bareng-bareng bisa properties. Salah, yang ini. Properties. Pilih yang paling bawah. Nah, tinggal mau yang mana yang mau diganti, kabupaten misalkan. Kabupaten mau si warna merah misal. Oke. Dua-duanya akan ganti secara bersamaan. Jadi kita nggak perlu ganti satu-satu. Itu merepotkan. Nah, untuk video kali ini saya kira sampai di sini dulu untuk labeling. Kemarin banyak sekali yang bertanya soal itu in the map sama database. Perbedaannya ada di situ. Fungsinya ada di situ, jadi sekarang saya harap semuanya udah ngerti, nanti bisa dipraktekkan. Setelah ini akan ada video lagi untuk materi layout ya, jadi stay tune. Itu aja dari saya. Jangan lupa like and subscribe di channel saya. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.